Oke guys, jumpa lagi di channel Alimin Suzuki. Kali ini saya mau membahas masalah part of engine atau komponen-komponen dari mesin. Terutama ini membahas masalah mesin pada mobil ya. Oke, bagi Anda yang masih duduk di bangku SMK, Anda bisa menyimak materi ini. Oke, di sini akan saya bahas masalah nama komponen dan fungsi, mungkin jenis-jenisnya ya. Oke, langsung saja ya. Komponen yang pertama ini adalah yang A adalah rocker arm. Ini adalah rocker arm, atau sering disebut dengan pelatuk ya. Kemudian yang B ini adalah valve spring atau sering disebut dengan pegas katup. Kemudian yang C ini adalah cylinder head ya, ini adalah cylinder head atau kepala silinder. Kemudian D ini adalah valve atau katup ya. Kemudian E ini adalah silinder, dan F adalah engine block. Ini adalah yang F ini adalah engine block ya, atau blok dari mesin. Dan G ini adalah piston ya, piston. Dan di bawah piston ini ada namanya connecting rod atau yang disebut dengan poros engkol. Ini batang torak ya. Dan batang torak ini terhubung dengan bawahnya yang I adalah crankshaft atau poros engkol ya, adalah poros engkol. Dan pada poros engkol itu terhubung dengan G ini ya. G adalah crankshaft timing gear ya, jadi gear timing ya, gear timing. Kemudian gear timing ini terhubung dengan K ini, camshaft timing gear ya, atau gear untuk poros melakukan asnya ya. Kemudian pada camshaft timing gear itu terpasang camshaft ya. Ini poros knock camshaft, dan pada poros knock atau camshaft itu terdapat M ya. M ini adalah knock-nya ya, knock-nya. Dan knock ini nanti dia akan menekan ini yang N ini ya. N adalah cam follower atau pengikut knock. Kemudian di atas follower ada nih push rod. Oh, ini push rod, push rod atau batang pendorong. Nah, inilah bagian-bagian dari mesin ya untuk namanya. Oke, nanti akan kita lanjut ya. Kita lanjutkan materi untuk identifikasi komponen-komponen mesin ya. Sekarang kita pelajari fungsi dari komponen-komponen mesin.
Oke, yang pertama ini adalah silinder blok ya, silinder blok. Nah, di silinder blok itu terdapat ini, kalau kita perhatikan, silinder bor atau lubang untuk menempatkan silinder. Kemudian ada lubang-lubang saluran air namanya water jacket. Kemudian di sini juga sebagai tempat untuk poros engkol atau crankshaft ya. Dan ini ada rangka atau rib ya, untuk memperkuat blok silinder ya. Oke, fungsi dari blok silinder sendiri adalah sebagai tempat gerakan piston untuk menghasilkan daya. Kemudian ya, jenis dari silinder blok ya, itu ada wet tipe atau tipe basah ya. Kemudian dry tipe atau tipe kering. Yang dimaksud tipe basah yaitu jika ini silinder bornya ini di sampingnya terdapat water jacket atau saluran-saluran untuk pendinginan air. Kalau dry tipe itu tidak ada saluran airnya. Oke guys, kita lanjut ya. Sekarang adalah cylinder head. Nah, fungsi dari cylinder head itu yang pertama adalah sebagai tempat kedudukan dari intake and exhaust valve atau tempat kedudukan dari katup masuk atau intake dan katup buang. Dan yang kedua, fungsi dari cylinder head atau kepala silinder yaitu sebagai intake and exhaust manifold atau sebagai tempat untuk saluran masuk dan saluran buang. Yang ketiga, fungsi dari cylinder head atau kepala silinder yaitu sebagai tempat ruang bakar yaitu atau combustion chamber. Dan yang berikutnya, yang keempat, yaitu di kepala silinder juga terdapat lubang-lubang untuk water jacket atau saluran untuk air pendingin. Kemudian nomor 5 berikutnya, fungsi dari cylinder head yaitu sebagai tempat kedudukan dari busi atau spark plug ya. Oke, kita lanjut guys ya. Ini adalah piston ya. Kita perhatikan, kita identifikasi bagian-bagian piston. Bagian yang paling atas ini adalah head atau kepala piston. Kemudian ya, di bagian piston itu ada alur atau groove sebagai tempat ring ya, yaitu ada compression ring groove. Ini ada dua, jadi untuk ring kompresi sebagai alur ring kompresi, kemudian oil ring groove yaitu alur untuk ring oli atau oil ring groove. Kemudian bagian len itu bagian tepi dari groove atau alurnya. Kemudian di bagian alur ya, bagian yang segaris dengan alur oil ring groove itu terdapat drain hole ya, yaitu nanti berfungsi untuk ini mengetap oli yang terkikis ya. Kemudian di bawah
drain hole itu ada bagian yang namanya piston pinhole atau lubang fan piston. Kemudian ada bawah lubang fan ada skot atau semacam ya, kalau manusia pakai rok gitu ya. Oke, kemudian di piston pinhole itu terpasang di piston pin bos atau pennya itu terpasang pada bosnya. Oke guys, kita lanjut ya. Sedangkan fungsi piston sendiri ya, yang itu meneruskan tenaga hasil pembakaran ke poros engkol melalui batang piston. Oke, kita lanjut ring piston ring. Perhatikan pada motor 4 tak ya, itu terdapat ini 3 buah piston. Yang pertama adalah top ring atau ada yang menyebut first ring, yaitu ring yang terdapat pada paling atas bagian piston. Kemudian yang nomor kedua disebut ring kedua atau second ring ya. Dan yang ketiga adalah oil ring atau ring oli. Oke, kita simulasi fungsinya. Nah, untuk top ring ya, ini berfungsi untuk atau sebagai ring kompresi, yaitu menahan kebocoran saat terjadi kompresi. Next, berikutnya second ring ya. Second ring itu berfungsi juga sebagai ring kompresi. Jadi dia kalau ring kompresinya karena ada celahnya, maka bagian celah yang dilalui oleh gas kompresi itu ditahan oleh ring yang kedua ini, sehingga tidak terjadi kebocoran. Dan berikutnya oil ring atau ring oli itu mempunyai 2 fungsi pokok. Yang pertama yaitu melapisi oli pada dinding silinder ya, agar kondisi antara silinder dan piston itu bisa rapat ya. Dan kecuali itu untuk mencegah agar oli pada dinding silinder tidak masuk ke rong bakar, maka fungsi dari oil ring ini juga sebagai pengikis oli ya. Oke guys, nanti akan kita lanjut lagi. Oke guys, kita lanjut sekarang bagian untuk crankshaft ya, atau sering disebut dengan poros engkol. Kita identifikasi sedikit ya. Di poros engkol ini terdapat ini bagian yang namanya oil hole. Ada oil hole, yaitu lubang untuk saluran oli. Tujuannya untuk mengurangi gesekan antara pen poros engkol ini dengan bantalannya. Kemudian di poros engkol ini juga terdapat yang namanya ini balance wick, yaitu di samping ini ya, semacam pemberat. Nah, balance wick ini bekerja saat batang torak melakukan langkah tenaga, yaitu dorongan ke belakang.
putaran pik ini bekerja, dia cenderung bergerak ke depan melawan gerakan dari connecting rod ya. Oke, kita lanjut ya. Fungsi dari crankshaft atau poros engkol sendiri adalah mengubah tenaga gerakan bolak-balik piston menjadi tenaga putar. Oke, next. Nah, ini adalah connecting rod atau batang torak atau batang piston. Nah, kita singgung sedikit bagian-bagian dari connecting rod. Nah, mulai dari atas, ini bagian ujung yang kecil namanya small end. Pada small end itu terpasang bushing atau bos ya, dimana di dalam bos itu nanti akan terpasang ini piston pin atau pena piston. Kemudian kita ke bawah, bagian yang bawah ini adalah bagian besar, disebut big end atau ujung yang besar. Nah, di dalam big end ini ada bantalan ini yang namanya metal, yaitu untuk mencegah atau mengurangi keausan dari pena engkol ya, dari pena engkol dengan batang torak sendiri. Dan ini adalah jenis split ya, jadi bantalan split ya, dimana ujung big end-nya ini ada bearing cap-capnya ya, tutup bantalan. Oke, next. Fungsi dari connecting rod atau batang torak sendiri adalah yang pertama adalah untuk menghubungkan piston dengan poros engkol ya, dan sekaligus meneruskan tenaga dari piston ke poros engkol. Oke, next. Flywheel ya, atau ada yang menyebutnya roda gaya atau roda gila ya. Flywheel ini fungsinya ya, yang pertama adalah menyimpan tenaga atau menyimpan gaya, yaitu tenaga yang dihasilkan mesin ketika terjadi langkah tenaga ya. Jadi saat langkah tenaga, sebagian tenaga itu tidak digunakan untuk menggerakkan komponen mesin, tapi disimpan pada ini flywheel, dan itu nanti gaya yang tersimpan itu akan dikeluarkan pada saat langkah berikutnya. Jadi untuk motor 4 tak itu langkahnya itu yang pertama langkah isap, kemudian dikompresi, kemudian pembakaran dan tenaga ya. Nah, pada saat langkah tenaga inilah sebagian tenaga itu disimpan di flywheel dan digunakan untuk menggerakkan langkah-langkah berikutnya, yaitu selain langkah tenaga, yaitu langkah buang, hisap ya, dan sebagainya. Oke. Kemudian fungsi selain menyimpan tenaga ya, flywheel ini juga membuat putaran lebih stabil ya. Jadi yang membuat putaran mesin lebih stabil itu adalah ini, salah satunya flywheelnya ini. Oke guys, sampai di sini ya pembahasan kita masalah tentang identifikasi mesin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.